Warga Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan. Jasad ditemukan telah membusuk di area permakaman umum. Penjaga makam menyebut sehari sebelum penemuan ia menerima laporan ada orang yang tidur di dekat salah satu makam. Kemudian keesokan paginya penjaga makam melihat seseorang tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa. Usai melapor polisi, jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Soehardi Prijonegoro. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diperkirakan korban telah meninggal dunia sejak sepekan lalu. Setelah kita lakukan olah TKP bersama-sama dengan Inavis, kemudian Dinas Kesehatan, dan Polsek, ditemukan identitas yang bersangkutan adalah nama Sunarsih, tempat tanggal lahir Ponorogo 16 September 1968, berarti berusia sekitar 58 tahun, kemudian alamatnya di Jambi. Nah, ini akan kita telusuri. Polisi kini masih mendalami penyebab kematian korban. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyura. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, penganiayaan. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa.
Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini, Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base, dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus, agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka berada gitu ya. Warga Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan. Jasad ditemukan telah membusuk di area permakaman umum. Penjaga makam menyebut sehari sebelum penemuan ia menerima laporan ada orang yang tidur di dekat salah satu makam. Kemudian keesokan paginya penjaga makam melihat seseorang tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa. Usai melapor polisi, jasad kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Soehardi Prijonegoro. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diperkirakan korban telah meninggal dunia sejak sepekan lalu. Setelah kita lakukan olah TKP bersama-sama dengan Inavis, kemudian Dinas Kesehatan, dan Polsek, ditemukan identitas yang bersangkutan adalah nama Sunarsih, tempat tanggal lahir Ponorogo 16 September 1968, berarti berusia sekitar 58 tahun, kemudian alamatnya di Jambi. Nah, ini akan kita telusuri. Polisi kini masih mendalami penyebab kematian korban. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyura. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.